berlalu sejak pertama kali Cristiano Ronaldo menginjakkan kakinya untuk melakoni debutnya di depan 67.000 fans setan merah di Old Trafford. 16 Agustus 2003, Sir Alex Ferguson memperkenalkan seorang bocah asal Madeira, Portugal kepada ribuan fans United dengan memasukkannya dari bangku cadangan saat menghadapi Bolton pada laga perdana mereka di Liga Inggris musim 2003-2004. Ronaldo yang masuk dari bangku cadangan dengan menggantikan Nicky Butt pada menit ke-61 berhasil merubah arah permainan dan membantu Manchester United menang besar 4-0 atas Bolton. Bisa dibilang debut Cristiano Ronaldo ini adalah debut yang sangat spektakuler dan sangat melegenda, yang sampai kapanpun akan tetap dikenang sebagai bagian dari perjalanan karir seorang Ronaldo. Bagaimanakah awal mula Ronaldo menginjakkan kaki di Old Trafford? Dan apa yang terjadi pada rekan-rekan Ronaldo pada debutnya dulu? Simak penjelasannya. United melakukan tur ke beberapa kota di Amerika Serikat. Namun sebelum kembali ke Inggris, Manchester United mampir ke Portugal untuk menjalani pertandingan persahabatan dengan Sporting Lisbon. Manchester United kalah 3-1. Namun pelatih MU saat itu, Sir Alex Ferguson, memastikan perjalanan itu tidak sia-sia dengan memboyong Ronaldo bersamanya dari Portugal. Ronaldo tampil sangat impresif dalam laga tersebut hingga Ferguson mengatakan bahwa pemain Manchester United mendesaknya untuk membawa Cristiano Ronaldo ke Old Trafford di pesawat. Manchester United harus bergerak cepat saat itu karena banyak klub lain yang rupanya juga mengincar Ronaldo. Tak lama kemudian, Ronaldo resmi didatangkan Manchester United dengan biaya transfer 12,25 juta pound sterling. 4 hari kemudian, Cristiano Ronaldo duduk di bangku cadangan Old Trafford saat Manchester United berlaga melawan Bolton. Cristiano Ronaldo began life at Old Trafford on the bench. Di babak pertama pertandingan bersejarah tersebut, Ryan Giggs sukses mencetak 1 gol melalui tendangan bebas. Namun setelah itu, Manchester United kesulitan untuk menjaga dinamika permainan. Bahkan Bolton nyaris menyamakan kedudukan. Saat itu, Sir Alex Ferguson menatap Cristiano Ronaldo di bangku cadangan dan memintanya menggantikan Nicky Butt pada menit ke-61. Meski 2 dan 3 tendangan pertamanya tampak gugup, kedatangan Ronaldo langsung memberikan dampak luar biasa pada permainan setan merah. Ronaldo yang mengenakan nomor punggung 7 milik David Beckham sukses memenangkan penalti untuk Manchester United, memberikan kesempatan emas pada Van Nistelrooy dan terlibat dalam gol kedua Ryan Giggs. Bahkan Ronaldo cukup percaya diri untuk meminta Phil Neville menyingkir dan memberinya kesempatan melakukan tendangan bebas. Ronaldo bermain selama 30 menit. Namun dalam kurun waktu tersebut, posisi Manchester United telah berubah dari kesulitan menjaga keunggulan 1-0 menjadi kemenangan 4-0. Giggs mencetak 2 gol. Scholes tampil fantastis. Namun usai pertandingan, Ronaldo lah yang menjadi buah bibir di Old Trafford. Ferguson sendiri menyebut Manchester United telah menemukan pahlawan baru. Pertandingan itu merupakan debut yang sangat luar biasa. Hampir tidak bisa dipercaya, ucapnya. Usai debut spektakuler tersebut, Ronaldo sukses mencetak gol pertamanya bersama Manchester United 2 bulan kemudian. Namun, debut manis Cristiano pada masa itu tak akan pernah lepas dari kerjasama tim yang apik dari rekan-rekannya. Ronaldo saat ini memang telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, bagaimana nasib para rekan-rekannya saat debut dulu? Apakah mereka sesukses Ronaldo? Mari kita lihat para pemain yang bermain bersama Ronaldo dalam pertandingan debutnya untuk United dan di mana mereka sekarang. The start of a brand new Premiership season, United's defense. Pada pertandingan itu, Sir Alex memainkan formasi 4-2-3-1. Pada posisi kiper ada Tom Howard.
Kiper internasional Amerika Serikat itu bergabung dengan United bersama dengan Ronaldo pada 2003 dan bermain di sana selama 3 musim sebelum dipinjamkan ke Everton pada tahun terakhir kontraknya. Di musim berikutnya, dia pindah permanen ke The Toffees dan menghabiskan 9 tahun bersama mereka. Howard pensiun sebagai pemain pada 2019 setelah menghabiskan 3 musim di klub MLS Colorado Rapids. Pada 2020, ia menjadi pemilik minoritas dan direktur olahraga tim divisi kedua Amerika Serikat Memphis 901 FC. Di posisi bek kanan ada Phil Neville, produk Akademi Manchester United dan bagian dari Class of 92 yang terkenal. Neville melakukan debutnya untuk klub pada 1994 dan bermain hingga 2005. 8 musim berikutnya ia habiskan di Everton sebelum pensiun dari sepak bola profesional pada 2013. Setelah pensiun, ia bekerja sebagai asisten manajer tim nasional Inggris Under 21 dan Valencia. Pada 2015, ia menjadi manajer interim Salford City bersama dengan Paul Scholes. Neville juga menjadi pemilik saham 10% di klub tersebut. Pada 2018, ia menjadi pelatih tim nasional wanita Inggris. Dan pada 2021, ia bergabung dengan klub MLS Inter Miami sebagai manajer baru. Di bek tengah ada Rio Ferdinand, salah satu bek tengah Inggris terbaik sepanjang masa. Rio Ferdinand bergabung dengan Manchester United pada 2002 dari rival mereka Leeds United dengan rekor biaya transfer sebesar 30 juta pound pada saat itu. Ferdinand kemudian bermain selama 12 tahun di sana sebelum pindah ke Queen's Park Rangers pada 2014 dan pensiun setahun berselang. Ia sekarang bekerja sebagai pakar sepak bola di TV dan berbagai peran lainnya. Teman duet Rio Ferdinand di bek tengah ada Michael Sylvester. Bek asal Prancis itu bergabung dengan Manchester United pada 1999 dari Inter Milan dan bermain selama 9 musim. Setelah itu, ia pindah ke Arsenal, Werder Bremen, Portland Timbers, dan akhirnya pensiun usai bermain di edisi perdana Indian Super League pada 2014. Selepas gantung sepatu, ia bergabung dengan klub Ligue 1 Rennes sebagai direktur sepak bola, namun hengkang pada Desember 2016. Sylvester saat ini menjabat sebagai direktur sepak bola di Sport Invest UK. Dia juga memiliki bisnis penyulingan bernama Rome ST Bart. Pada posisi bek kiri ada Quinton Fortune. Pemain internasional Afrika Selatan itu bermain di Manchester United dari 1999 hingga 2006. Biasanya sebagai gelandang, tapi juga bisa bermain sebagai fullback. Selain Manchester United, Fortune pernah bermain untuk Atletico Madrid dan Bolton Wanderers. Dia pensiun pada 2010 setelah menghabiskan 1 musim di Doncaster Rovers. Pada 2014, Fortune bergabung dengan tim Cardiff City Under 21 sebagai asisten pelatih mereka. Pada 2019, pemain Afrika Selatan itu kembali ke Manchester United sebagai asisten pelatih tim U23. Di posisi gelandang bertahan ada Roy Keane, mantan kapten Manchester United dan legenda klub. Keane bergabung dengan klub pada tahun 1993 dan bermain hingga 2005. Setelah meninggalkan Setan Merah, ia bermain di Celtic selama 1 musim sebelum pensiun. Usai pensiun pada 2006, Keane bergabung dengan Sunderland sebagai manajer mereka yang bermain di Championship pada saat itu. Pada 2013, mantan gelandang bertahan itu bekerja sebagai asisten manajer tim nasional Republik Irlandia. Akhir-akhir ini, ia sering terlihat muncul di TV sebagai pakar sepak bola. Menemani Roy Keane di tengah ada Nicky Butt, anggota lain dari Class 92. Nicky Butt memainkan 12 tahun pertama karirnya di Manchester United sebelum pindah ke Newcastle United pada 2004. Ia memainkan semusim terakhir sebagai pesepak bola di Hong Kong, membela South China, dan pensiun pada 2011. Selepas gantung sepatu, Butt kembali ke United untuk menjalani peran sebagai staf pelatih tim utama dan bekerja hingga 2021.
Selanjutnya ada Paul Scholes, lulusan Akademi Manchester United dan legenda klub. Sepanjang karirnya, setelah pensiun pada 2013, Scholes bersama dengan anggota kelas 92, Ryan Giggs, Nicky Butt, Phil Neville, dan Gary Neville membeli Salford City pada 2014. Lalu pada September tahun yang sama, mereka menjual 50% saham kepada pengusaha Singapura Peter Lim. Pada 2015, Scholes bersama Phil Neville menjadi manajer sementara Salford City. Pada 2017, ia bergabung dengan PVF Football Academy Vietnam sebagai penasihat teknis mereka. Ex pemain Inggris itu menjadi manajer Oldham Athletic pada Februari 2019, tetapi meninggalkan perannya hanya sebulan usai bertugas. Selanjutnya pada posisi wing kanan ada Ole Gunnar Solskjaer. Manajer Manchester United saat ini bergabung dengan klub sebagai pemain dari Molde pada 1996 dan bermain selama 11 musim berikutnya sebelum pensiun dari sepak bola profesional pada 2007. Setelah pensiun, Solskjaer menjadi pelatih tim cadangan United dan bekerja hingga 2011. Selepas itu, ia menangani Molde selama 3 musim. Ia juga pernah menjadi manajer Cardiff City pada 2014, namun tidak bertahan lama karena performa yang buruk. Ia pulang ke Molde pada 2015 dan bekerja di sana selama 3 musim lagi. Pada Desember 2018, selepas pemecatan Jose Mourinho, pria asal Norwegia itu kembali ke United, namun kali ini dengan status sebagai manajer tim utama. Selanjutnya di wing kiri ada nama Ryan Giggs, seorang one-man club dan seorang legenda di Manchester United yang bermain untuk klub selama 24 tahun. Ryan Giggs adalah pemain Manchester United dengan caps terbanyak sepanjang masa dengan 936 penampilan. Giggs ditunjuk sebagai pemain sekaligus manajer sementara Manchester United dalam 4 pertandingan terakhir musim 2013-2014 setelah David Moyes dipecat. Itu juga musim terakhirnya sebagai pesepak bola profesional. Setelah pensiun, ia langsung menjadi asisten manajer di bawah Louis van Gaal dan tetap di posisi itu selama 2 musim berikutnya. Pada 2018, Giggs ditunjuk sebagai manajer timnas Wales. Kemudian pekerjaan ini ditinggalkannya pada April 2021 karena alasan pribadi. Pada posisi striker ada Ruud van Nistelrooy, penyerang legendaris Belanda yang bergabung dengan Setan Merah dari PSV Eindhoven pada 2001 dan bermain di sana selama 5 musim sebelum akhirnya pindah ke Real Madrid pada 2006. Dalam 2 musim terakhir karir profesionalnya, Ruud van Nistelrooy bermain di Hamburg dan Malaga sebelum gantung sepatu pada 2012. Nistelrooy adalah asisten pelatih tim nasional Belanda antara 2014 dan 2016. Ia kemudian bergabung dengan tim PSV Under-19 sebagai pelatih kepala mereka pada 2018. Tapi kemudian ia kembali ke timnas Belanda sebagai asisten pelatih pada 2019. Baru-baru ini dia terlihat di bangku cadangan Belanda di Euro 2020 sebagai asisten dari Frank de Boer. Pada skuad bangku cadangan ada Eric Djemba-Djemba. Gelandang Kamerun itu bermain di Manchester United selama 2 musim dari 2003 hingga 2005. Djemba-Djemba kemudian bermain di Aston Villa, Qatar SC, dan juga di musim perdana ISL untuk Chennai FC pada 2014. Ia pensiun dari sepak bola pada 2016 setelah menghabiskan 1 musim di klub kasta kelima Prancis, Chateaubriand. Pemain pengganti lainnya ada Diego Forlan. Legenda Uruguay itu bermain di Manchester United hanya selama 2 musim antara 2002 dan 2004. Dia kemudian bermain untuk Villarreal dan Atletico Madrid. Menjelang akhir karirnya, sang striker bermain untuk Mumbai City FC di musim ketiga ISL pada 2016. Ia kemudian bergabung dengan Kiche SC Hong Kong, di mana ia menghabiskan 1 musim sebelum pensiun. Pada 2019, Forlan bergabung dengan klub Uruguay Peñarol sebagai pelatih kepala mereka, tetapi dipecat pada September 2020. Pada 2021, ia mengambil alih klub Atletico Atenas sebagai manajer mereka. Itulah tadi debut perdana Ronaldo bersama Manchester United. Dan bagaimana nasib rekan-rekan debutnya dulu.